sedikit info dari film Azab, tukang pelet matinya ketiban berangkas dan diulti Samsudin. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aku Rosa. Aku pacarnya suami kamu. Film dibuka dengan menampilkan wanita bernama Rosa, aka Wadao Maximov, yang pada saat itu ia diceritakan memiliki paras yang sangat-sangat selebiau sampai-sampai bisa memikat hati Pak RT. Rosa, cantik sekali kamu pagi ini. Buset, anakmu pasti bangga, Pak. Seperti biasa di setiap film buatan negara berkembang ini, ketika kameramen menyorot wajah si pemeran utama, khususnya perempuan, entah kenapa itu rambut seakan-akan lagi terkena angin topan. Nah, ketika berjalan memasuki gang, Rosa lagi-lagi dihampiri oleh mama yang bilang kalau suaminya sering diporotin oleh si Rosa. Yang selama ini minta-minta sama suami saya siapa? Maksa banget dah marahnya. Kala itu Rosa yang bodoh amat langsung meninggalkan si ibu. Tapi ibu ini malah mengeluarkan senjata andalannya yaitu sebuah sandal swallow. Aduh, apa-apanya nih? Alhasil, swallow yang terkena kepala suaminya sendiri langsung marah-marah ke istrinya dan malah pergi berduaan bersama Rosa. Yalah pak, ingat umur napa? Saat itu, Rosa dan bapak ini pergi ke sebuah restoran. Di sana Rosa pun menagih janji ke si bapak. Mas nggak lupa kan sama janji-janji mas ke aku? Oh tentu. Apa ya? Oh iya, buat kalian yang minat sama Rosa, tinggal follow aja IG-nya, nih IG-nya. Kemudian ketika malam harinya, Rosa pun menyimpan uang-uangnya di sebuah berangkas. Dan usut punya usut, kecantikan Rosa ini dikarenakan sihir atau susuk yang ia beli di dukun Udin Was-Was. Jikalau ente kadang-kadang ente, istilah kata ente kadang-kadang ente. Keesokan harinya, si Rosa pun mendatangi seorang juragan tanah bernama Rudi tanpa tabuti. Di sana ia pun berbasa-basi ingin membeli tanah ke Pak Rudi, yang padahal niat Rosa sebenarnya hanya untuk memelet hati Pak Rudi. Nah, tadi kan IG tuh. Sekarang buat yang mau nomor teleponnya, coba catat deh. 0818 0669 90. Singkat cerita, secepat kilat kekuatan pelet Rosa langsung memikat hati si Rudi. Hingga sampai suatu malam mereka dinner berdua, tapi ketika di kantor ada dua bapak-bapak yang ngasih tahu ke Rudi kalau Rosa itu seorang wanita penggoda. Kamu kan korbannya si Rosa. Nah, walaupun sudah diperingatin, si Rudi bisa-bisanya malah mengungkapkan perasaannya ke Rosa, yang padahal Rudi ini udah punya istri. Nah, saat pelet Rosa udah benar-benar bekerja seperti virus Trojan yang sempat menyerang PC Mimin, tapi kenyataan tetap saja tak seindah realita, karena sebenarnya kekayaan atau seluruh tanah yang dimiliki oleh Rudi itu ternyata milik istri si Rudi. Alhasil, Rosa pun mengamuk-ngamuk seperti mama yang mencari anaknya hingga pindah universe, sampai-sampai ia berjanji akan menghancurkan kehidupan si Rudi. Oh, kita belum kenalan ya? Aku Rosa. Aku pacarnya suami kamu. Buset, tanpa basa-basi lagi coy. Nah, dengan Rosa berkata seperti itu, si Cantik pun dengan gebleknya malah mendatangi rumah Rosa dan memohon ke si Rosa agar meninggalkan suaminya. Rosa pun dengan belak-belakan memberitahu kalau suaminya ingin diputusin, si Cantik harus membayar uang kompensasi sebagai imbalan putusnya hubungan mereka berdua. Nah, karena si Cantik ini nggak mau, mertua Rudi pun langsung memanggil para mama di kampung itu untuk membela si Cantik. Di mana the power of a mama ini langsung datang ke rumah Rosa dan langsung berniat mengusirnya dari sana. Tapi lagi-lagi perbuatan itu dilerai oleh si Cantik. Nah, keesokan harinya, karena si Cantik udah capek dengan perbuatan si Rosa, Cantik pun datang ke rumah Rosa dan membawakan sejumlah uang sebagai kompensasi. Setelah mendapatkan uang yang begitu banyak, Rosa pun mengecek bagaimana keadaan berangkasnya yang ternyata udah penuh akan uang. Saat si Rosa melihat uangnya, tiba-tiba Samsudin Love and Thunder pun membuat sebuah gempa bumi. Hingga berangkas yang tertanam di tembok rumah Rosa, bisa-bisanya jatuh dan membunuh Rosa. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Cukup manu akal. Singkat cerita, ketika memandikan jenazah Bu Rosa, bisa-bisanya air di sana berubah menjadi keruh. Tapi ini kopi sih. Dan lagi-lagi di sana kita didatangkan Ustadz dari universe Kapten Ajab, yaitu Ustadz Windah Basukernes. Nah, karena air kotor di rumah Bu Rosa pun tanpa dimandikan langsung digotong aja untuk di giveaway ke neraka. Buset, nih warga mau ngubur jenazah apa mau mendaki? Kemudian dalam perjalanan itu, lagi-lagi muncul petir dari Samsudin yang membuat pohon-pohon tumbang sampai si Rosa dipending ke neraka.
Saat itu, Ustadz Windah pun menyuruh beberapa warga untuk memanggil bantuan. Kala itu datanglah si Rudi bersama Canti yang kaget mengetahui Rosa telah mati. Lah, bukannya mereka satu kampung? Kok bisa-bisanya nggak tahu berita di kampung? Kemudian datanglah bala bantuan ke lokasi, yang dengan bersama-sama langsung mengangkat pohon yang tumbang itu. Bentar nih, bentar. Di mana-mana orang ngangkat pohon tumbang itu mulai dari atas atau dari yang kecil, bapak-bapak. Bukan sekalian gitu, ya jelaslah berat. Bapak, kau mengganjal. Nah, karena otak yang sangat cerdas ini, jenazah Rosa pun tak bisa melewati jalan tersebut. Alhasil, para warga lagi-lagi mencari jalan lain. Tapi tiba-tiba sebuah petir dari Samsudin keluar lagi, sampai membuat sebuah gempa bumi dan lagi-lagi jalan pun dihadang oleh sebuah pohon. Nah, karena memilih jalan kiri atau kanan udah biasa, para warga pun dengan anti-mainstream memilih untuk fokus berjalan ke depan, sambil mengangkat keranda si Rosa Beban. Singkat cerita, ketika sampai di pemakaman, tukang gali makam di sana terheran-heran karena lubang galinya isinya banyak sampah. Nah, kala itu si Ustadz Windah pun menyuruh para warga untuk berdoa agar bisa memudahkan beban mereka dalam mengubur si Rosa Beban. Setelah berdoa, jenazah pun tetap dimakamkan di sana, di mana setelah ditinggal pergi, lagi-lagi si Vale pun berulah dengan menerbangkan sampah-sampah ke kuburan Rosa. Sampai-sampai kuburannya pun terkubur oleh sifatnya yang seperti sampah. Oke, pesan immortal yang bisa dipetik di sini, janganlah coba-coba untuk menjadi cantik. Karena jika kalian cantik, maka kuburannya akan dipenuhi sampah, bahkan matinya bisa seperti Rosa yang ketiban berangkas. Makanya nyari pacar jangan jadi cantik. Dan itulah